Selamat datang di channel R Studio Universe. Sebelum kita membahas video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan update terbaru dari video R Studio Universe, dan juga dapat support membangun channel ini. Oke, lanjut. Pada umumnya setiap orang yang menjalin hubungan rumah tangga menginginkan pernikahannya bisa bahagia dan langgeng. Akan tetapi, keinginan tersebut kerap tak sejalan dengan kenyataan. Jika hubungan rumah tangga mengalami masalah yang sudah terlalu rumit dan sudah tak bisa menemukan jalan damai, cerai adalah pilihan terakhir untuk tidak bersama-sama lagi. Saat rumah tangga sudah tak bisa dipertahankan dan cerai menjadi pilihan, langkah hukum pun harus diambil. Untuk mensahkan perceraian, hal pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung tahun 2017 menunjukkan pengajuan perkara perceraian di Indonesia mencapai 600.000 pada tingkat pertama. Jumlah tersebut merupakan angka yang terbilang cukup besar. Dalam mengurus proses perceraian, kebanyakan para pihak memilih untuk menggunakan jasa advokat karena dirasa lebih mudah dan tidak perlu pusing untuk mengurus segala persyaratan yang dibutuhkan. Namun banyak juga yang ingin mengurus perceraian sendiri. Lalu bagaimana caranya jika pengurus perceraian tanpa pengacara? Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi? 1. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diminta dalam pengajuan gugatan. Penggugat harus melengkapi formulir dengan beberapa persyaratan, sebagai berikut. Surat nikah asli. Fotokopi surat nikah sebanyak 2 lembar dalam kondisi bermaterai dan telah dilegalisir. Fotokopi akta kelahiran anak, kalau memiliki anak yang sudah bermaterai dan legalisir. Fotokopi kartu tanda penduduk. Fotokopi kartu keluarga jika gugatan cerai disertai dengan gugatan harta bersama. Dokumen perlu dilampiri dengan bukti kepemilikan, seperti sertifikat tanah, BPKB, STNK, atau kwitansi jual beli. 2. Mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Pengajuan gugatan cerai dapat dilakukan oleh pihak suami maupun pihak istri. Pihak yang mengajukan gugatan akan disebut sebagai penggugat. Gugatan dapat didaftarkan di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Apabila penggugat merupakan pihak istri, gugatan harus diajukan di pengadilan di wilayah tempat tinggal tergugat. 3. Membuat surat gugatan setelah tiba di pengadilan. Penggugat dapat langsung membuat surat gugatan yang dilengkapi dengan alasan menggugat yang dapat diterima oleh hakim, misalnya seperti berikut ini. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi, atau menjadi pemabuk, pemadat, atau hal lainnya yang sukar untuk disembuhkan. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, istri. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 4. Menyiapkan biaya perceraian. Biaya perceraian di tiap pengadilan dan tiap pasangan akan berbeda-beda bergantung dengan kebijakan pengadilan. Penggugat harus menyiapkan dana untuk membayar beberapa hal terkait perceraian, seperti biaya pendaftaran perkara, materai, administrasi, redaksi, dan biaya panggilan. Penggugat 2 kali, tergugat 3 kali. Biaya panggilan tergantung kepada radius jarak tempat tinggal penggugat dan tergugat dengan pengadilan. 5. Mempelajari tata cara dan proses persidangan. Penggugat maupun tergugat harus selalu mengikuti seluruh instruksi dari pengadilan. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Pada saat itu pihak suami istri harus datang dalam sidang. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi. Jika mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, tanya, pembuktian dan pembacaan kesimpulan.
Setelah itu, pengadilan akan memutuskan menerima atau menolak permohonan perceraian dari penggugat. 6. Menyiapkan saksi saat sidang berlangsung. Akan sangat memungkinkan hakim meminta penggugat untuk menyediakan saksi untuk membuktikan alasan-alasan perceraian yang telah diberikan pada hakim. Saksi akan diminta hadir untuk memperkuat alasan tergugat. Oleh karena itu, saksi sudah seharusnya disiapkan sejak awal proses perceraian dilaksanakan. Syarat dan tahapan mengajukan gugatan perceraian yang lebih lengkap bisa dicek di situs web masing-masing pengadilan, sesuai dengan tempat tinggal. Itulah tata cara proses perceraian di pengadilan yang perlu diketahui oleh Anda yang akan mengurus perceraian sendiri tanpa bantuan pengacara. Namun di samping itu, Anda perlu mengetahui konsekuensi dari mengurus perceraian sendiri. Sebagai contoh, Anda harus melalui alur administrasi serta birokrasi yang rumit di pengadilan. Lain halnya jika Anda menggunakan jasa pengacara yang telah terbiasa berhadapan dengan kasus-kasus di pengadilan. Selain itu, Anda juga harus paham mengenai hukum yang berlaku di pengadilan. Belum lagi jika kasus perceraian Anda juga mengandung sengketa hak asuh anak, harta bersama, dan hal-hal penting lainnya. Dengan mengajukan perceraian sendiri, tentunya Anda harus mengurus dokumen-dokumen pengadilan sendiri, di mana Anda dituntut untuk memahami berbagai istilah hukum yang berlaku. Alangkah baiknya dalam menghindari segala kemungkinan buruk yang ada, ketiga konsekuensi tersebut dapat dihindari dengan menggunakan bantuan dan pendampingan oleh pengacara yang telah paham dalam menghadapi kasus perceraian. Terima kasih kepada semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya dari channel ini.